تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk kembali hidup di hari ini, menjalani sisa perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berharap semoga sisa umur kita ini diisi dengan penuh kebaikan yang memberatkan timbangan amalan kita kelak di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu Allah, 7 hari ke depan kita akan berjumpa insyaallah dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat dari Allah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah bagi seorang muslim untuk banyak beramal di dalamnya. Namun para jamaah, tidak sedikit di luar sana kaum muslimin yang menganggap remeh bulan ini. Kaum muslimin yang mungkin saat datang bulan Ramadan justru mereka berbuat yang tidak-tidak di sini. Orang-orang yang masuk keluar dari bulan Ramadan, masuk dan keluar bulan Ramadan namun tidak ada bedanya sama sekali. Orang-orang yang justru saat Ramadan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting. Dihabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang mubah-mubah saja, tidak mendatangkan kebaikan apapun. Bahkan banyak sekali yang justru di bulan Ramadan penuh hari-harinya dengan dosa-dosa karena dia berpikir tidak ada kerjaan mungkin, yang ditonton film yang berseri-seri tidak selesai untuk mengisi waktunya di bulan Ramadan. Mau sampai kapan para jamaah ini semua terjadi? Dan kenapa ini semua terjadi? Kenapa banyak dari kita yang merendahkan kedudukan bulan Ramadan? Kenapa banyak dari kita yang acuh tak acuh dan tidak peduli? Mau Ramadan, mau bukan Ramadan, ya sama saja di kepala kita. Kita lihat dahulu para salafus soleh, 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan berdoa agar berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ada apa jamaah di bulan Ramadan? Saat mereka sudah sampai di bulan Ramadan, kita tidak usah membahas para sahabat atau yang setelahnya. Kita bahas Imam Syafi'i.
Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran 2 kali setiap hari di bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas yang setiap hari mengajar di Masjid Nabawi, mengajar hadis-hadis Nabi, berhenti mengajar hadis untuk membaca Al-Quran. Bukan berhenti main game, bukan berhenti nongkrong-nongkrong, bukan berhenti bikin-bikin dosa, bukan. Ngajar hadis berhenti untuk masuk ke bulan Ramadan, untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Al-Bukhari dikatakan dari pagi fajar sampai sebelum matahari tenggelam sudah hatam satu Al-Quran, dan malamnya tarawih 10 juz setiap hari. Dan belum yang lain-lain yang sangat banyak. Kita buat apa jamaah? Kita sudah buat apa? Nanti tiba-tiba kita buang-buang waktu, sudah masuk 10 hari terakhir, bersedih. Tidak terasa Ramadan sudah meninggalkan kita. Lu kemarin kemana? Ngapain saja? Apa yang kita buat? Dan di tahun yang lalu tidak sedikit dari kita yang bersedih ditinggal bulan Ramadan karena dia tidak punya banyak amalan yang dia mau di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah mau jumpa sama Ramadan lagi. Masihkah kita mau pakai cara dan sistem yang dulu, Ramadan yang lalu, atau kita mau mulai memperbaiki Ramadan kita? Meskipun belum ada jaminan dari Allah kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang ini, yang sebentar lagi datang. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Dan seterusnya ayatnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, disebut sama Allah dalam Al-Quran. Alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan di situ Al-Quran. Al-Quran kitab suci kita yang kita baca itu, yang jadi sumber hukum bagi kita, jadi pedoman hidup kita, diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinat, dan penjelasan-penjelasan, minal huda wal furqan, ya, petunjuk-petunjuk dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Faman syahida minkum asy-syahra, siapa yang jumpa sama bulan itu, falyasum, berpuasalah kalian. Namun sayang, banyak di luar sana kaum muslimin tidak puasa. Pura-pura puasa, tapi ternyata di siang bolong dia batalkan puasanya. Oh gampang, nanti bisa dikogok di hari-hari yang lain. Hari ini panas sekali, haus, ya lapar, dan 1000 alasan yang lain di belakang sana. Bahkan lebih parahnya lagi, dia ajak orang lain untuk berbuka puasa sama-sama. Kalau orangnya tidak mau, sudah, ana yang bayarin makan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal kita tahu setannya itu dibelenggu. Terus dia yang mewakili jadi setan saat setan-setan semua dibelenggu. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, kenapa orang-orang dulu itu betapa dahsyat beribadahnya di bulan Ramadan? Seakan-akan ada yang mereka ketahui, namun kita tidak tahu. Ada yang mereka imani, masuk ke hatinya, tapi di hati kita hal-hal itu tidak ada. Yang membuat mereka menutup toko-tokonya semua di bulan Ramadan, berhenti, bahkan ngajar hadis berhenti di bulan Ramadan untuk ngaji, untuk beribadah yang lain yang lebih afdal. Justru sebagian dari kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, dijauhkan dari ya amal-amal di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, ya ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarakun, ya, syahr, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di situ Allah wajibkan kepada kalian agar kalian berpuasa. Yaftahu fihi atau yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka oleh Allah di bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu oleh Allah setan-setan. Fihi lailatun, dan di sana terdapat satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Wa man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan oleh Allah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka memang dia orang yang diharamkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan yang ganggu sama Allah dibelenggu.
Pintu surga sama Allah dibuka semua. Pintu neraka ditutup semua. Di lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya pintu langit dibuka atau pintu rahmat dibuka. Begitu juga di riwayat Muslim, pintu langit atau pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kalau masih di bulan ini kita tidak bisa banyak berbuat jemaah, berarti memang kita ini yang tidak benar, memang kita ini yang sama Allah mau diharamkan dari berbuat kebaikan. Kenapa? Sama Allah sudah dibuat licin semua, dipermudah semua. Ayo. Di riwayat yang lain, ya baghiyal khairi aqbil, dikatakan yang menginginkan kebaikan, ayo sekarang waktunya. Di bulan Ramadan dilipat gandakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan yang menginginkan keburukan, stop, berhenti, jangan kau kerjakan itu di bulan Ramadan. Walillahi utaqa minan nar, dan setiap malam Allah itu punya orang-orang yang oleh Allah akan dibebaskan dari neraka, diangkat oleh Allah namanya dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kapan? Bulan Ramadan. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang diharamkan dari ini semua, berarti memang kita ini diharamkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, saat begitu luas dan begitu lebar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rahmatnya, membuka pintu-pintu surga, mempermudah kita dengan membelenggu setan di bulan Ramadan, dan masih kita pun tidak bisa menjadi hamba-hamba yang mendapat titel takwa, menjadi orang-orang yang baik. Lalu apakah kira-kira di bulan yang lain kita bisa semudah itu beramal? Jika di bulan Ramadan dia tidak bisa jadi orang baik, kira-kira di bulan yang lain mungkinkah dia jadi orang yang baik? Secara logika sulit jemaah. Mungkin, semuanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, tapi dengan logika manusia, di bulan yang sama Allah dilapangkan semua, dikasih diskon, dikasih semua dilipat gandakan, satu malam seperti atau bahkan lebih baik dari 1000 bulan, dan yang lain-lain, ya, belum lagi doa-doa yang mustajab. Doa orang yang puasa, kata Rasulullah SAW, salasatu da'awati la turad, atau kama qala SAW, 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, da'watus sha'im, doanya orang sedang berpuasa. Yang kedua, doanya imam yang adil, dan yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang ditolimi, tidak ditolak. Orang yang puasa salah satunya. Begitu juga, belum lagi ada waktu-waktu di mana di malam itu sama Allah akan dikabulkan doa seseorang di bulan Ramadan. Terus orang yang tidak mau berdoa di bulan Ramadan, terus kira-kira apakah dia berdoa di bulan yang lain? Ada hal sama Allah, ayo, saya buka ini surga, dibuka pintu langit. Ayo beramal, setannya sudah dibelenggu. Masih bisa atau masih tidak bisa dia berbuat? Apakah kira-kira di bulan yang lain dia bisa berbuat? Dia bisa bertobat kepada Allah, dia bisa kembali kepada Allah. Sedangkan di Ramadan yang sudah dibuka seperti itu selebar-lebarnya, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa jemaah. Logika manusia mengatakan tidak mungkin. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah dikisahkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh sebagian para muhaditsin, bahwasanya telah di zaman Rasulullah SAW ada 2 berkawan atau 2 orang yang masuk Islam dari satu tempat yang agak sedikit keluar dari kota Madinah. Tidak disebutkan siapa namanya, namun beliau berdua ini berkawan datang ke Madinah untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Wa kana ahaduhuma a'zama ijtihadan min al-akhar. Salah satu di antara keduanya itu lebih semangat ibadahnya daripada yang satunya. Yang satunya, masya Allah, gas terus. Ya, ada amalan-amalan apa? Dia yang paling depan. Jihad fisabilillah, dia paling depan. Yang satunya, ya, lebih santai dia. Faghaza fi sabilillah fastushhida al-mujtahidu minhuma. Akhirnya, salah satu di antara keduanya berjihad fi sabilillah.
yang membuat dia meninggal dunia, mati syahid. Thumma makatha al-akharu ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Lalu yang satunya yang agak lemes tadi tinggal 1 tahun setelah peninggalan kawannya tadi, 1 tahun. Lalu beliau meninggal dunia. Fara'a Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna al-mutaakhir minhuma dakhala al-jannata qabla al-mujtahidi al-mustashhidi fi sabilillah. Talha bin Ubaidillah mimpi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, bahwasanya yang mati syahid sama yang mati 1 tahun setelahnya yang tidak mati syahid itu, yang masuk surga duluan itu yang tidak mati syahid. Dengan kata lain, yang mati syahid itu di belakangnya posisinya, kalah sama yang tidak mati syahid. Fa'ajiban nas, saat diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah ke para sahabat, bingung semua para sahabat. Sampai disampaikan kisah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Rasulullah bilang, kenapa kalian kok bingung? Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah yang mati, yang tadi masuk surga duluan itu masih punya umur 1 tahun jaraknya dari yang mati syahid? Kata para sahabat, tentu ya, betul ya Rasulullah, 1 tahun hidup. Ya. Lalu apa kata Rasulullah juga? Wa adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sana. Terus dia ini yang mati belakangan ini masih ketemu sama Ramadan 1 kali lagi. Terus dia sholat selama 1 tahun itu berapa kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian kok bingung? Dia itu ketemu lagi sama 1 kali Ramadan. Yang satunya sudah meninggal, dia masih ketemu lagi sama bulan Ramadan sekali lagi. Dia bikin amalan selama 1 tahun itu, sujud kepada Allah, sholat dan yang lain-lain. Ya kata para sahabat, iya juga, betul ya Rasulullah. Ya. Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh. Sungguh di antara kedua orang ini jaraknya itu di sisi Allah seperti langit dan bumi. Selisih 1 Ramadan. Kita yang anggap remeh bulan Ramadan, kata Rasulullah, selisih 1 Ramadan jaraknya antara langit dan bumi, jemaah. Masuk surga duluan. Lebih banyak dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini yang diketahui oleh mereka-mereka, orang-orang terdahulu kita, sehingga membuat mereka banyak berbuat, banyak beramal. Namun kita, banyak dari kita tidak tahu, akhirnya kita tidak tahu. Ya, mau buat apa? Tidak tahu. Fadilahnya apa? Tidak tahu. Mau doa kepada Allah, mau doa gimana? Tidak tahu. Kenapa? Tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak tahu. Hidup di atas ketidaktahuan. Makanya para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, kita jadi seorang muslim, jadilah seorang muslim yang tahu akan agamanya. Faham harus berbuat apa, seperti apa caranya. Sehingga datang bulan-bulan seperti ini, ada bulan haram yang 4, ada bulan Ramadan, dia harus tahu. Di bulan ini saya harus berbuat ini. Di bulan Ramadan saya harus buat ini. Di bulan-bulan yang lain saya harus berbuat ini dan itu. Dia tahu kenapa? Punya ilmu. Adapun yang acuh tak acuh sama agamanya, maka mereka-mereka yang tidak akan banyak berbuat, terikat dengan dosa-dosanya dan tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala 'azza min qa'ilin alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم